Shalom semuanya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting ya. Bagaimanakah kita secara pribadi, per pribadi, dan kita bersama melayani. Dan di dalam firman Tuhan, Efesus pasal 4, kita akan membaca bersama-sama nanti ya. Kita akan belajar perbedaan-perbedaan dan beberapa hal kelemahan-kelemahan serta keunggulan-keunggulan dalam setiap pribadi. Itu adalah sesuatu yang untuk membangun, sesuatu yang untuk bersama-sama supaya kita memiliki satu keterikatan dalam seluruh pelayanan dan bagaimana kita menghadapi kelemahan-kelemahan itu. Ya, kita akan belajar hal ini. Coba kita melihat kepada hal yang penting ini ya. Nah, kita melihat ini. Kelemahan bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling membangun dan juga membangun di dalam kerendahan hati. Artinya apa dalam kerendahan hati? Jadi kita harus belajar di dalam setiap pelayanan bagaimana kita memiliki satu hati yang tidak mementingkan diri, mengunggulkan diri, membanggakan diri, dan kemudian menginjak orang lain, menghina orang lain, membuang orang lain, menyingkirkan orang lain, supaya kita semakin dikenal orang, kita semakin tinggi, dan kita semakin bernilai di hadapan orang-orang lain dan semua itu nilainya di bawah kita. Nah, itu saudara tidak boleh ada di dalam pelayanan kita dan itu ada pelayanan yang duniawi, ya. Saya akan bacakan Efesus pasal 4 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua bagiannya. Jadi satu oleh semua bagiannya sesuai dengan kadar. Nah, kadar dalam bahasa Yunani adalah portio atau portion dalam bahasa Inggrisnya. Dan sesuai dengan kadar, sesuai dengan batas-batas dan juga hal-hal yang sudah diberikan oleh Tuhan, sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Ada setiap orang itu ada porsinya, ada kadarnya. Jadi kalau kita beli obat ada kadarnya. Berapa sih? Berapa gram? Tubuh kita 100 gram, 50 gram. Maka dibagi supaya kita minum hanya 2 mili, hanya 1 mili, atau 1,5 mili, atau 50 mili, atau mungkin 1 sendok yang untuk obat itu. Dan semua adalah kadar, porsi. Jadi kita semua ada ukurannya. Sesuai dengan kadar ukuran-ukuran sudah ditetapkan Tuhan dan pekerjaan dari tiap-tiap anggota, semua gereja Tuhan, semua jemaat yang di dalam Kristus itu menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya ya masing-masing membangun di dalam kasih Kristus. Nah, ini penting sekali. Jadi jelas sekali bahwa kita semua terikat semuanya dan tersusun rapi dan menuju kepada seluruh dasarnya adalah Kristus dan menuju pada kepalanya adalah Kristus. Ya, 1 Korintus pasal 3:11, 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Dan itu saling berkaitan gitu ya. Jadi 3:11, 11:3 sangat mudah sekali. Nah, saudara nanti saudara pelajari. Nah, kita melihat ini, bagaimana kita melihat orang-orang yang berbeda. Mungkin orang ini lambat di sini, oh orang ini cepat di sini, orang itu terampil di sini, orang ini sangat lemah di sini. Saudara, bagaimana kita melihat perbedaan-perbedaan baik secara fisik, secara talenta, secara skill, secara kemampuan, IQ dan semuanya. Nah, saya ingin kita melihat contoh ini. Ini contoh aja ya. Kita melihat contoh ini. Kita lihat, coba kita lihat. Nah, saudara tahu Michael Phelps, Arnold Schwarzenegger, atau Eddie Hall. Dan kita lihat bagaimana Eddie Hall ini, tubuhnya yang keker, yang besar, yang kelihatan sangat apa ya, gemuk, tinggi besar seperti itu seorang yang memecahkan rekor dunia mengangkat 500 kilo. Dan bentuk tubuhnya gendut seperti itu, yang besar seperti itu. Dan banyak orang kalau orang memilih pacar gitu kan, memilih pacar yang gimana? Wah, yang bagus, yang ramping, yang kemudian ya seperti Lee Min Ho gitu kan, atau seperti Tom Mingse, atau seperti yang kita lihat bintang-bintang yang seperti BTS gitu kan, atau kalau perempuan itu seperti Blackpink atau gitu kan, yang lencir-lencir seperti itu. Jadi saudara, itu sudah menjadi satu seleksi bagi kita. Tetapi di dalam pelayanan, saudara harus terbuka seluas-luasnya untuk bagaimana Tuhan memakai orang-orang itu dengan segala keterbatasan, kelemahannya, dan segala semua termasuk di dalamnya adalah kelambanan mereka. Ya. Jadi kita lihat ini tubuhnya. Jadi seorang perenang dengan tubuh yang seperti itu dan diberi otot seperti itu, dan seorang perenang memiliki kekuatan otot-otot yang untuk berenang dan juga itu
kelihatan semua kan badannya. Dan bagaimana dengan Arnold yang binaragawan yang luar biasa, itu otot-ototnya tuh kayak keluar gitu ya. Dan itu sangat indah orang lihat itu. Dan juga Michael Phelps dan juga Eddie Hall itu. Nah, saudara, berbeda dengan apa? Dengan orang-orang yang kurus, pelari maraton. Nah, kita lihat ini ya, pelari maraton. Nah, seperti ini. Hikam El-Guraj atau Eliud Kipchoge atau Kipchoge dan Kelvin Kiptum. Nah, kita lihat ini Kelvin Kiptum gitu ya. Nah, saudara, ini tubuhnya nggak ada yang kekar, yang kokoh, yang gede, yang kemudian seperti Arnold yang otot-ototnya tuh bisa gedenya luar biasa gitu ya. Wah, kita kadang-kadang lihat itu, kita jadi orang yang sangat kecil gitu. Tapi waktu kita lihat orang pelari maraton ini, orangnya lencir, nggak mungkin pelari maraton itu memakai orang yang tubuhnya besar. Seperti Arnold, nggak bisa lari dia. Suruh lari 5.000 gitu. Wah, setengah mati dia. Dan nggak mungkin bisa mengalahkan si Eliud Kipchoge ini ya, Kipchoge gitu ya. Dan juga Kelvin Kiptum atau Hikam Al-Guraj yang juara dunia Olimpiade maraton berkali-kali. Karena memang orang pelari itu ditentukan DNA-nya, tubuhnya, darahnya, dan tulang-tulangnya, ototnya. Ya seperti itu, baru dia bisa larinya tuh lincah. Tapi kalau besar, buak, 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 nggak mungkin. Kalau binaragawan ya dia di tempat, nggak gerak lari, nggak gerak apapun. Dia menontonkan otot-ototnya gitu. Nah itu di situ. Jadi kalau kita punya anak yang dengan berat badan yang luar biasa atau kurus seperti itu, saudara, jangan kita menghina orang seperti ini atau mungkin punya kelemahan-kelemahan tubuh. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana Tuhan memakai mereka dengan sempurna dan kita yang seringkali tidak bisa menerima ini, Saudara, di dalam pelayanan. Jadi kita senangnya kalau kita senang yang gede-gede ya kita senang seperti Arnold gitu kan, tubuhnya yang terjamin dengan hebat seperti ini kan. Tapi kalau begitu kurus ya kita nggak senang. Tapi orang-orang Afrika seperti di Kenya atau seperti di Somalia atau seperti di daerah Afrika itu banyak DNA untuk pelari-pelari atau pemain basket yang tinggi yang seperti itu. Tapi jarang sekali ditemukan orang-orang yang besar-besar yang seperti itu ya. Nah, itu ada tempatnya, daerahnya. Jadi kalau seorang NBA mencari kaliber-kaliber dunia, bagaimana mereka mencari? Mereka ke Afrika, mereka menyelidik di Afrika dan melihat dari kecil badan yang besar tinggi, yang hampir 2 meter seperti itu dan larinya kencang. Nah, dilatih oleh orang-orang di Amerika ini kemudian dijadikan bintang ya, seperti Michael Jordan, Magic Johnson dan pemain basket yang luar biasa. Nah, saudara, ini satu contoh. Nah, kita harus sadar. Dan bagaimana kita harus sadar, saudara, kita tidak pernah memperkarakan tubuh kecil besar dari bangsa manapun, dari bahasa apapun, dari latar belakang apapun, papamu orang sipit atau orang belolok atau matanya yang besar atau mata kecil atau mata sipit, kuning, hijau gitu kan, apapun yang kamu pakai, apapun yang kamu dari asal manapun dan semuanya itu adalah, saudara, tidak pernah menjadi masalah karena Tuhan menciptakan bangsa-bangsa itu untuk kemuliaannya dan semakin bervariasi. Nah, kita bangsa Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika. Saudara, itu satu keindahan yang saling menopang sama lain dan satu sama lain itu menunjukkan apa ya? Bukan saling sikut menyikut, gigit menggigit, tetapi saling membantu, saling mengulurkan tangan, saling rendah hati, merendahkan hidupnya dan merendahkan hatinya untuk membangun satu sama lain. Jadi kalau dia besar, kalau saya kecil, ya yang besar itu nolongin kalau ambil barang-barang yang besar. Karena yang kecil perempuan lagi, wah nggak mungkin. Nah itu semua ada keterbatasan. Kalau perempuan di sini, laki di sini, kalau dia besar di sini, kalau dia kurus di sini. Sebenarnya itu secara otomatis orang-orang yang tahu diri membangun itu semuanya. Itu betul-betul dia tahu tujuannya kemana dan akhirnya kemana. Jadi bukan kepada yang di luar daripada tujuan yang utama. Nah, ini tujuannya akhirnya apa dalam pelayanan dalam hidup kita? Surah Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua, bukan cuman pribadi satu yang, kita semuanya terikat tadi kan. Dan kita semuanya akan mencapai ya, dan akan mencapai tiba di sana dikatakan semua akan telah ya sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi iman kita akan mencapai satu kesatuan iman dan iman itu berdasarkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang lain, itu yang menjadi dasar kita adalah bukan bagaimana saya ngerti kamu, tidak, bagaimana Tuhan mengerti kita, Tuhan menerima kamu, Tuhan menerima saya.
pengetahuan yang benar di dalam dan tentang anak Allah, yang membawa kita akhirnya menuju ke dewasaan penuh, dan kemudian saudara di sini dikatakan akan bertumbuh bertahap. Tingkat pertumbuhan tahapnya itu sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepenuhan Kristus, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara tidak pernah menjadi masalah, dan jangan mempermasalahkan orang-orang yang penuh dengan kelemahan, orang yang penuh dengan keterbatasan, ataupun karena kondisi-kondisi tertentu orang itu telat ke gereja. Orang itu kemudian mengalami ban gembos, kemudian dia ke gereja. Wah, karena gereja itu begitu disiplin, orang-orang telat itu di luar semuanya, nggak boleh ikut. Ya, Pak, kita ibadah sekali. Ya, pokoknya kamu ikut itu, lihat aja di kamera di sana. Saudara, secara aturan, sesuatu ini yang sangat baik. Iya, sangat baik. Tetapi bukan sempurna, Saudara. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak menghasilkan kesempurnaan. Karena kebaikan manusia itu jauh dari sempurna. Apa yang sempurna? Kasih, Saudara. Jadi bagaimana kita menanggapi orang itu, meresponi orang itu yang telat, dan kita menyediakan, dan kita penuh dengan kasih mengingatkan dia supaya mereka datang kembali, dan supaya tidak telat lagi, dan telat pun karena bukan disengaja, karena kondisi tubuhnya, karena kondisi keadaannya, karena jalannya, atau karena ditabrak orang lain, karena telat, karena masalah-masalah, bukan disengaja. Saudara, gereja harus bisa menerima kondisi seperti ini. Kalau kita tidak bisa terima, kita sama dengan orang Farisi ahli Taurat, membangun kepercayaan pengajaran doktrin yang tinggi, tapi kasih kita itu kosong seperti gong yang berkumandang, gemerincing, nggak ada isinya, Saudara. Jadi kalau teologi kita luar biasa hebat, tetapi kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita nggak mengerti, nggak berempati, kita sama seperti teman-teman Ayub, menuduh terus, mendakwa terus. Wah, kamu itu punya salah. Ini pasti ada masalah. Aku nggak punya masalah. Aku tidak bersalah. Tuhan menjadikan aku seperti ini. Aku nggak tahu alasannya apa. Oh, ini pasti ada dosa tersembunyi. Nah, saudara terus mendakwa. Maka Ayub sampai sampai apa ya, orang keki gitu ya, sampai jengkelnya sudah muncak. Dia ngomong, kamu ini semua teman-temanku bukan menghibur saya, kamu semua adalah penghibur sialan. Nah, itu Ayub. Nah, kita semua diminta bersama-sama kita menyadari saya terbatas, kamu terbatas. Kami punya kelemahan, kamu juga punya kelemahan. Kita punya disiplin, kita bisa punya keistimewaan, punya kekuatan, punya keunggulan masing-masing. Mari kita sama-sama membangun, saling mempersembahkan dan saling menopang, mengangkat, ya, to elevate, jadi mengangkat satu sama lain. Sehingga kita bersama-sama merasakan bagaimana Kristus dengan kasih-Nya hidup betul-betul bersama dengan kita semuanya. Saudara, jangan sok kita disiplin, jangan sok kita kemudian menegakkan hukum, jangan sok kita mengatakan keadilan, kalau kita nggak punya belas kasihan, nggak punya kemurahan. Saudara, semua omong kosong. Inti dari ibadah, inti dari ibadah hidup kita, inti dari kerajaan Allah, inti daripada Injil, inti daripada hidup Kristus adalah menyatakan belas kasihan Allah. Dan inilah dikatakan semua harus menuju kepada kekuatan membangun hidup kita di dalam kasih. Tuhan berkati kita semua. God bless you.